Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yulianto, NPM 210240100050, kelas A024, semester 1, program studi agribisnis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pertanian modern, kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik pertanian modern dengan fokus bahasan mekanisasi pertanian. Pertama-tama, apa pengertian dari pertanian modern? Pertanian modern adalah sistem pertanian yang tangguh, yang akan mampu mentransformasikan usaha agribisnis tradisional ke usaha agribisnis maju dan modern. Ciri-ciri pertanian modern. Ciri-ciri dari pertanian modern adalah pertanian yang berbasis inovasi, yang bersifat dinamis, sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Fokus bahasan yang saya ambil kali ini adalah mekanisasi pertanian. Nah, mekanisasi pertanian adalah sebuah wujud dari pengaplikasian berbagai macam prinsip ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan, pengendalian, dan pemrosesan di dalam sektor pertanian itu sendiri. Tujuan mekanisasi pertanian. Di sini saya menyebutkan 4 tujuan dari mekanisasi pertanian. Yang pertama, mengelola dan memaksimalkan hasil produksi di dalam sektor pertanian itu sendiri. Yang kedua, mencapai target yang telah dicanangkan di dalam pertanian. Hal ini menyangkut hasil panen dan pengendalian hasil panen. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi lahan pertanian dan produktivitas tenaga kerja. Lalu yang keempat, menghindari terjadinya gagal panen yang diakibatkan oleh kurangnya jumlah tenaga kerja. Lalu di sini ada beberapa contoh mekanisasi pertanian. Dapat kita lihat dari gambar yang di samping. Yang pertama, terdapat mesin panen padi otomatis. Lalu yang kedua, ada drone penyiram pupuk. Yang ketiga, ada traktor pembajak sawah. Yang keempat, ada mesin tanam jagung otomatis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pemanfaatan mekanisasi pertanian Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950, mulai didirikan pool-pool traktor di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu pada tahun ke 1950 sampai ke 1960, penggunaan Al-Sintan, alat mesin pertanian, ukuran besar, namun ternyata kurang sesuai dan gagal dengan dilikuidasinya Mekatani. Lalu pada tahun 1960 sampai 1970 merupakan tahap awal masuknya Al-Sintan, alat mesin pertanian ukuran kecil, disertai studi aspek agroteknis dan ekonominya untuk melihat kelayakan penggunaannya. Pada tahun 1970 sampai 1980, perkembangan mekanisasi pertanian dimulai dengan program bimbingan massal, BIMAS, dan intensifikasi khusus, INSUS. Lalu pada tahun 1980 sampai 1990, mutu intensifikasi terus ditingkatkan melalui operasi khusus, OPSUS, dan supra-insus. Lalu pada tahun 2000 sampai 2010, pengembangan Al-Sintan, alat mesin pertanian, di Indonesia terhambat akibat dampak dari krisis moneter. Lalu dari tahun 2010 hingga kini, para pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan mekanisasi pertanian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, strategi pengembangan kelembagaan mekanisasi pertanian. Di sini ada 6 strategi yang saya sebutkan. Yang pertama, lembaga atau asosiasi petani bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada petani-petani yang merupakan anggotanya, serta melobi pemerintah dalam hal kepentingan usaha tani. Lalu yang kedua, mengadakan kredit. Pemerintah perlu mempersiapkan upaya pembentukan bank di sektor pertanian. Lalu yang ketiga, lembaga pelatihan dan pendidikan. Untuk mengintroduksi teknologi baru, maka diperlukan pelatihan dan pendidikan agar petani mampu mengoperasikan Al-Sintan, alat mesin pertanian dengan baik dan aman. Lalu yang keempat, kebijakan perdagangan Al-Sintan. Pemerintah perlu menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan menaikkan proteksi terhadap impor Al-Sintan, terutama terhadap negara yang melakukan dumping. Lalu yang kelima, riset dan pengembangan.
Pemerintah harus meningkatkan riset dan pengembangan yang dilakukan melalui lembaga pemerintah yang ada seperti BBB, Mektan, dan LIPI, serta membina kerjasama antara lembaga riset pemerintah, swasta, universitas, dan pihak asing. Lalu yang keenam ada produsen alat dan mesin pertanian. Kebijakan untuk mengembangkan industri dan perdagangan alsintan perlu memperhatikan kemampuan industri dalam negeri, sehingga tidak merupakan suatu kebijakan yang merugikan bagi pertumbuhan industri itu sendiri. Selanjutnya ada dampak positif dari mekanisasi pertanian. Berikut dampak positif mekanisasi pertanian. Yang pertama, meningkatkan produksi persatuan luas. Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan petani karena tambahan produksi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas, produktivitas, kuantitas, dan kualitas hasil pertanian. Yang keempat, mempertahankan mutu pada penanganan segar, meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi dengan proses pengolahan yang benar dan tepat, tanpa mempengaruhi rasa dan aroma. Lalu yang kelima, meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Yang keenam, menghemat energi dan sumber daya, baik benih, pupuk, dan air. Lalu yang ketujuh, meminimalkan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam produksi. Kedelapan, meningkatkan luas lahan yang ditanami dan menghemat waktu. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan. 10. Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian. Lalu yang ke-11, memperluas kesempatan kerja di pedesaan melalui penciptaan agribisnis terpadu yang pada akhirnya akan memacu kegiatan ekonomi di pedesaan. Selanjutnya adalah dampak negatif mekanisasi pertanian. Berikut dampak negatif mekanisasi pertanian. Yang pertama, merenggangnya hubungan kekerabatan antar petani. Yang kedua, kaum buruh tani harus tersingkir oleh mesin-mesin pertanian modern. Yang ketiga, berkurangnya kesempatan bekerja sebagai buruh tani dan keuntungan didominasi oleh pemilik alat produksi. Faktor-faktor penghambat perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Yang pertama, permodalan, di mana umumnya petani mempunyai lahan yang sempit dan kurang dalam permodalannya, sehingga tidak semua petani mampu membeli alsintan, alat mesin pertanian yang harganya relatif mahal. Lalu yang kedua, kondisi lahan, di mana topografi lahan di pertanian di Indonesia kebanyakan bergelombang dan bergunung-gunung, sehingga menyulitkan untuk pengoperasian mesin, khususnya mesin prapanen. Lalu yang ketiga, tenaga kerja. Di beberapa wilayah tenaga kerja cukup berlimpah, sehingga mekanisasi dikhawatirkan menimbulkan pengangguran. Yang keempat, tenaga ahli, yakni kurangnya tenaga yang kompeten dalam menangani mesin-mesin pertanian. Nah, berikut referensi yang saya ambil dari Google. Terima kasih. Berikut closing statement yang ingin saya sampaikan. Petani adalah seseorang yang berkeyakinan baik, orang yang bermoral tinggi dan memiliki cinta kepada kebebasan yang kukuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.